Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menganugerahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman wal Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian sampai dengan saat ini juga kita masih tetap bertahan di atas agama Allah yaitu dinul Islam, dan mudah-mudahan kita tetap bertahan sampai kita akhir hayat nanti. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarga, sahabat tabi'in, itba tabi'in sampai kepada kita semua umatnya yang tetap memegang teguh ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara wujud rasa syukur kita yang mesti kita tampakkan adalah dengan cara bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bisa diwujudkan dengan salah satunya melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Namun apakah mungkin kita mengetahui tentang perintah-perintah dan larangan-larangan itu tanpa didasari dengan ilmu? Oleh sebab itulah pada kesempatan khutbah yang singkat ini marilah kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak belajar tentang perintah-perintah dan banyak belajar tentang larangan-larangan yang telah Allah tentukan, agar dapat mewujudkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Dan intinya kita harus lebih banyak belajar tentang agama, khususnya umumnya bagi kita harus banyak belajar tentang ilmu atau perintah untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat yang pertama kali turun dalam surat Al-A'raf, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu hal yang berkaitan dengan perintah untuk menuntut ilmu. Iqra, bacalah, pelajarilah, kenalilah, lihatlah tanda-tanda alam, pelajari sejarah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam merupakan agama yang sempurna dan telah menjadikan ilmu sebagai sumber dan simbol daripada kejayaan, simbol daripada kemajuan, simbol daripada kesuksesan. Kemudian kejahilan merupakan simbol daripada keterbelakangan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Oleh karenanya
kita temukan di dalam ajaran Islam bahwa menuntut ilmu merupakan satu kewajiban sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya sampai kita diberikan kewajiban untuk menuntut ilmu saja, tetapi Islam juga mencela orang-orang yang beramal dan berbicara tanpa didasari dengan ilmu atau tanpa didasari dengan hukum-hukum, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal bagya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharapkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan juga Allah mengharapkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat ke-33. Jemaah rahimakumullah, firman Allah di atas merupakan larangan yang bersifat umum daripada berbicara masalah agama tanpa didasari dengan ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita beramal dan berkata dengan taklid atau hanya mengikut pendapat orang lain tanpa didasari dengan dasar ilmunya atau tanpa mengetahui dasar hukumnya. Hal ini juga sesuai dengan yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Isra ayat ke-36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena semua perbuatan kita, semua perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan hanya karena tidak ada dasar ilmunya atau tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan Islam memandang hal ini sangat penting, bahwa seorang muslim dalam berbuat dan beramal harus didasari dengan ilmu, sebab perkataan dan perbuatan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan yang telah disyariatkan. Dan seseorang tidak mungkin mengetahui bahwa amalannya itu sesuai dengan syariat atau perbuatannya itu sesuai dengan syariat atau tidak, kecuali hanya dengan ilmu. Jadi intinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu. Karena dengan ilmu juga kita mengetahui mana larangan dan mana perintah. Dengan ilmu juga kita mengetahui mana halal, mana haram. Dengan ilmu juga kita memahami mana hak dan mana batal. Dan ilmu juga merupakan, atau perintah menuntut ilmu juga merupakan salah satu wasiat dari Nabi SAW, sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan-jalan pergi ke pasar. Kemudian beliau menemui orang-orang di pasar dan berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, "Wahai umat Muhammad, celakalah kalian. Tahukah kalian bahwa Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan warisan di Masjid Nabawi?" Kemudian dia berkata lagi, "Pergilah ke sana, ambillah bagian dari warisan itu." Kemudian orang-orang yang ada di pasar
kemudian pergi ke masjid, namun mereka tidak menemui Rasulullah SAW sedang membagikan warisan seperti apa yang mereka pikirkan. Kemudian mereka balik lagi ke pasar dan berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, sesungguhnya kami tidak menemui Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan warisan." Kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Lantas apa yang kalian lihat, apa yang kalian temui ketika kalian mendatangi masjid?" Kemudian mereka berkata, "Kami hanya menemui atau kami hanya melihat orang-orang sedang sholat, kemudian orang-orang sedang baca Quran, dan orang-orang sedang belajar tentang halal dan haram." Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa itulah sesungguhnya warisan daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah menegakkan sholat, kemudian perintah membaca Al-Quran, dan perintah tentang memperbanyak ilmu agama. Atas dasar hadis itulah maka tidak ada alasan bagi kita untuk sama-sama meningkatkan atau untuk sama-sama mencari ilmu, khususnya ilmu agama, agar kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Masihlah muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini sebagai resume daripada khutbah yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, marilah kita sama-sama memperbanyak belajar tentang perintah-perintah dan memperbanyak belajar tentang halal dan haram dan lain sebagainya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak mencari ilmu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.